Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Resensi Podcast. Kali ini kita akan bahas buku dari Simon Sinek yang berjudul Start with Why. Nah, ketika ditanya buku ini genrenya apa, jawabannya bisa banyak. Walaupun di sampul belakang buku tertera genre pengembangan diri, namun buku ini membahas pola bisnis, sosial, hingga kepemimpinan secara filosofis. Yang jelas, buku ini dipastikan menjadi buku terbaik Februari 2020 oleh editor Resensi. Nah, buku ini mengambil subjudul Cara Pemimpin Besar Menginspirasi Orang untuk Bertindak. Adapun alasan saya membaca buku ini karena buku ini membahas alasan mengapa seorang bertindak dalam organisasi atau memulai bisnis. Terjemahan aslinya sendiri telah terbit 1 dekade lalu, tepatnya pada tahun 2009. Terjemahan Indonesianya baru dicetak pada tahun 2019. Adapun buku yang saya baca sudah masuk ke cetakan keempat yang terbit pada awal tahun 2020 kemarin. Buku ini kemudian terdiri atas 360 halaman dan tersebar ke dalam 6 bagian atau 6 bab. Mari kita bahas satu persatu babnya. Yang pertama, mengapa mulai dengan mengapa. Sebelum kita bertindak, apakah itu memulai hari, mendaftar kerja, atau membangun bisnis, kita harus mulai dengan mengapa. Bahwa mengapa adalah alasan mengapa kita mulai sesuatu. Bahwa mengapa adalah isu yang kita perjuangkan. Dan bahwa mengapa adalah ikigai yang menjadi alasan mengapa kita melanjutkan hidup. Nah, ikigai itu sendiri sudah kami bahas di resensi, yaitu buku yang berjudul sama, Ikigai. Kita ambil contoh Apple yang dibangun oleh Steve Jobs dengan seorang temannya yaitu Steve Wozniak. Mereka memulai dengan mengapa, yaitu melawan status quo yang merupakan perusahaan besar komputer saat itu. Dalam hal ini IBM tentunya. Jobs bercita-cita untuk menciptakan perangkat komputer pribadi yang simpel dan terjangkau untuk siapa saja yang ingin mulai bisnis. Gagasan Jobs pada awal tahun 70-an itu terbilang revolusioner, mengingat komputer pada waktu itu relatif besar, mahal, dan hanya dapat dijangkau oleh korporasi besar. Betapa banyak kini yang bangga dan merasakan perjuangan yang sama dengan Jobs ketika menggunakan MacBook atau iPhone dengan logo Apple di depan perangkat. Karena orang-orang membeli mengapanya kita, bukan bagaimana dan apanya kita. Walaupun sebenarnya Apple sekarang itu sudah bergeser nih guys. Saya sepakat kepada Scott Galloway dalam buku The Four bahwa kini Apple hanya menjual kemewahan. Oke, kita lanjut. Padahal masih banyak perangkat lain yang lebih canggih daripada Apple. Lebih murah, lebih terjangkau, dan banyak kelebihan lainnya. Tetapi mengapa Apple lebih laku? Karena Apple menjual mengapa. Apple tidak menjual bagaimana, Apple juga tidak menjual apanya. Ini bukan soal apa yang ditawarkan suatu gawai atau bagaimana gawai tersebut membantu aktivitas kita, melainkan mengapa gawai tersebut pantas untuk mendukung isu yang konsumen perjuangkan. Nah, di bab selanjutnya, Simon Sinek membahas tentang dunia yang tidak dimulai dengan pertanyaan mengapa. Kita berasumsi bahwa kita tahu apa yang konsumen inginkan pada suatu produk, barang, atau jasa. Atau kita berasumsi bahwa kita tahu apa yang hendak kita beli pada suatu produk atau jasa. Mengutip pernyataan Mark Manson dalam buku terbarunya yang berjudul Segala-galanya Ambyar, yang juga sudah dibahas di resensi, kita membeli menggunakan hasrat, bukan pertimbangan rasional. Itulah yang disebut dengan ekonomi perasaan. Berapa banyak pun review Anda simak atau jurnal yang Anda baca, pilihan dapat goyah karena rekomendasi dari keluarga atau sahabat. Misalnya, kita telah membaca jurnal ataupun majalah mengenai mobil selama riset berbulan-bulan. Tetapi setelah 1 atau 2 menit celetukan seorang sahabat, kita bisa berganti pilihan dari yang pertama mungkin Honda menjadi pilihan Suzuki or anything else. Karena yang memilih adalah otak limbik yang emosional, bukan otak bagian luar yang rasional. Nah, lini bisnis yang tidak dimulai dengan mengapa hanya menawarkan bagaimana atau apa. Mereka memberikan hadiah dan hukuman. Mereka menjual dengan melakukan manipulasi harga, jadi harganya di rendah-rendahin atau di diskon-diskonin. Mereka menjual dengan promosi, misalnya beli HP ini gratis earphone dan sebagainya. Memainkan rasa takut pelanggan, aspirasi untuk mendorong pembelian, tekanan kelompok, hingga kebaruan yang dicapnya sebagai inovasi. Padahal kebaruan atau novelty belum tentu inovasi, karena inovasi adalah bagaimana suatu produk mengubah cara hidup masyarakat. Nah,
Apakah itu harga yang harus kita bayar untuk semua uang yang kita hasilkan? Belum tentu, karena manipulasi hanya akan menjurus ke transaksi. Hanya karena suatu strategi ampuh, bukan berarti strategi itu benar. Ingat bahwa hanya inspirasi yang mendatangkan kesetiaan, bukan manipulasi harga. Inspirasi hadir dari kesamaan isu yang diperjuangkan antara pembeli dan penjual, dan inspirasi lahir hanya dari memulai dengan mengapa. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Nah, di bab sudut pandang alternatif, Simon Sinek memberikan solusinya bahwa inspirasi yang datang dari mengapa dapat digambarkan ke dalam lingkaran emas, di mana lingkaran terdalam merupakan bagian mengapa, lingkaran kedua merupakan bagian bagaimana, dan lingkaran terluar merupakan bagian apa. Lingkaran tersebut bukan sekedar pendapat, melainkan suatu struktur biologis otak kita, di mana otak terdalam yang disebut sistem limbik digunakan untuk mengambil keputusan yang seringkali bersifat emosional. Sementara lingkaran terluar adalah bagian otak yang memutuskan sesuatu secara rasional. Menemukan mengapa yang datang dari sistem limbik akan memberikan kejelasan, disiplin, dan konsistensi pada produk dan pelanggan Anda. Kalau begitu, apa selanjutnya? Pemimpin butuh pengikut. Nah, di bab ini konsistensi dalam menjual produk yang hanya berdasar mengapa atau isu yang diperjuangkan oleh lini bisnis pada gilirannya akan menciptakan kepercayaan kepada pelanggan yang bermetamorfosis menjadi langganan atau bahkan fans. Lihatlah betapa banyak setiap tahun fans Apple rela antri bermalam-malam bahkan menginap di depan kantor Apple tersebut. Apa yang mereka lakukan hanya untuk menjadi pembeli pertama produk dari Apple. Sangat tidak rasional memang, tapi itulah ekonomi hasrat. Testimoni dan rekomendasi dari fans atau langganan tersebut akan menciptakan ketok tular atau tipping point yang berenggah ke seluruh masyarakat, utamanya kepada keluarga dan sahabat dari langganan tersebut. Nah, mungkin ini advice yang disebut oleh Hermawan Kertajaya sebagai rekomendasi dari Purnajual. Nah, marketing yang sesungguhnya adalah rekomendasi pasca pembelian dari pelanggan yang telah melakukan pembelian sebelumnya. Dalam dunia organisasi juga seperti itu. Selalu ada pengikut yang dengan semangat menyebarkan gagasan, instruksi, dan gaya hidup dari pemimpin yang dikaguminya. Lalu, bagaimana cara menggal agar dia dapat percaya? Setelah kita telah memahami dan menemukan alasan mengapa kita mulai sesuatu, barulah kita ke tahap selanjutnya. Kita memang mulai dengan mengapa, tapi tetap kita harus mengenal bagaimana cara menerjemahkan mengapanya kita. Setelah tahu mengapanya kita, tahu bagaimana proses kerjanya, kemudian kita harus mengetahui apanya kita. Mengapa adalah visi misi atau isu yang diperjuangkan oleh perusahaan. Bagaimana adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan visi misi tersebut, mulai dari cara mendapatkan investor, menjalankan operasional, menciptakan produk, hingga mengomunikasikan arah memasarkan produk tersebut. Adapun apa adalah keunggulan produk-produk Anda? Apakah mengandalkan biaya rendah, diferensiasi, inovasi, atau perpaduan dari kedua atau ketiganya? Nah, tantangan terbesar orang-orang yang sukses adalah ketika perusahaan sudah besar dan pendirinya sudah memasuki usia pensiun atau bahkan telah meninggal dunia. Maka disitulah tantangan tersebarnya. Karena mengapanya perusahaan adalah mengapanya pendiri. Isu yang diperjuangkan oleh perusahaan adalah isu yang diperjuangkan oleh pendiri. Ketika pendiri telah mangkat atau mangkir, disitulah mengapa menjadi kabur. Keterpisahan antara isu yang diperjuangkan oleh pendiri dan perusahaan akan semakin melebar jika pemimpinnya selanjutnya hanyalah sekedar pengganti, bukan penerus. Itulah mengapa begitu penting untuk merekrut tim mulai dari CEO hingga karyawan magang yang memang sejalan dengan mengapanya perusahaan. Lihatlah bagaimana perusahaan besar seperti Microsoft perlahan merosot karena keterpisahan mengapanya perusahaan dengan mengapanya sang pimpinan baru tersebut. Lalu bagaimana kita menemukan mengapa? Asal mula mengapa datang dari kegelisahan Simon Sinek yang baru saja gagal dalam berbisnis. Nah, dari data yang dibacanya, bisnis selalu bangkrut tak melebihi usia 3 tahun pendirian bisnis tersebut. Begitupun bisnis yang didirikan oleh Simon Sinek. Bangkrut di usianya yang ketiga. Dari momen kegagalan tersebutlah, Simon Sinek kemudian tersadar akan tujuan awal mengapa ia mendirikan bisnisnya. Bahwa ia telah terpisah dengan mengapanya di awal menjalankan bisnis. Dari situlah Simon Sinek tersadar akan pentingnya memulai dan mempertahankan mengapa. Apalagi di zaman yang penuh dengan persaingan ini, ketidakjelasan, ketidakdisiplinan, dan inkonsistensi akan membuat mengapa kita menjadi semakin kabur. Disitulah
mati dari bisnis yang akan terkubur dan pelanggan akan kabur. Sehingga why-nya kita ini harus tetap konsisten, mulai dari para pendiri sampai kepada penerusnya. Nah, adapun perspektif kami sebagai resentor mengenai buku ini merupakan wonderful book. Seperti yang saya bilang di awal, bahwa buku ini menjadi buku terbaik pilihan editor pada Februari 2020. Selain membuat kita mengingat kembali alasan mengapa kita memulai segala sesuatu, termasuk bisnis, buku ini juga memuat kisah nyata tentang orang-orang yang menjalankan mengapa dengan konsisten dan mereka yang tidak konsisten, atau bahkan tidak mulai dengan mengapa sama sekali. Gagasan Simon Sinek ini, ia katakan telah ia uji dengan menjadikan dirinya sendiri sebagai objek penelitian. Baru setelah melakukan pengujian tersebut, ia kemudian mencoba kepada pemimpin sukses lintas profesi. Jika mengapanya Simon Sinek adalah menginspirasi orang lain untuk menemukan inspirasi hidupnya, maka mengapanya resensi misalnya adalah menjadi media pendidikan alternatif di tengah bisingnya media massa dan irrelevannya dunia pendidikan formal kita saat ini. Bagi kalian yang merasa sekolah tidak cukup, kuliah tidak relevan, atau kerja bagaikan dikerjain, itulah alasan mengapa kami berdiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.